Oke anak-anak, nih Bapak akan mencoba untuk menjelaskan kembali tentang menentukan koefisien korelasi ya. Nah, di sini Bapak punya suatu soal. Diketahui nilai tengah semester 79, 95, 81, 66, 87, 94, 59. Kemudian nilai akhir semester 85, 97, 78, 76, 94, 84, 67. Yang diminta di sini tentukan koefisien korelasi. Nah, notasinya itu R ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita misalkan dulu nilai tengah semester itu adalah X sebagai variabel X, nilai akhir semester itu adalah Y sebagai variabel Y. Kita harus ingat lagi rumus untuk koefisien korelasi menggunakan Carl-Pearson. Ini rumusnya R sama dengan SSXY dibagi akar SSXX dikali akar SSXY sorry ya. Nah, kemudian di sini untuk yang SSXY rumusnya itu adalah jumlah sigma ya. Sigma itu jumlah. Sigma atau jumlah dari perkalian antara X dikurang X bar dikalikan dengan Y dikurang Y bar, sorry. Kemudian untuk yang SSXX sama dengan sigma atau jumlah dari X dikurang X bar dikuadratkan. Sedangkan yang SSYY adalah sigma atau jumlah Y dikurang Y bar dikuadratkan. Nah, ini keterangannya. R itu koefisien korelasi, SSXY adalah jumlah selisih kuadrat dari XY. Kemudian untuk yang SSXX itu jumlah selisih kuadrat dari XX bar. Kemudian untuk yang SSYY jumlah selisih kuadrat dari YY bar. Nah, setelah kita ingat kembali rumus-rumus tadi, kemudian kita akan masuk kepada fase berikutnya, di mana langkah pertamanya kita buat tabel. Tabelnya seperti ini ya, anak-anak. Di sini X di sini adalah nilai tengah semester, sedangkan Y adalah nilai akhir semester sesuai dengan pemisalan yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita masukkan angkanya sesuai dengan soal yang di atas. Nah, kita masukin angkanya, kita sesuaikan ya. Kemudian kita buat tabel di mana terdiri dari X dikurang X bar, Y dikurang Y bar. Kemudian X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar. Lalu X dikurang X bar dikuadratkan, dan yang terakhir adalah Y dikurang Y bar dikuadratkan. Setelah ini baru kita hitung dulu ya jumlah untuk sigma dari X-nya. Nah, setelah kita jumlah sigma X-nya ternyata dapat 561. Buat apa sih sigma X? Sigma X itu nanti buat nyari X barnya. Oke. Kemudian kita cari Y barnya. Y bar. Sigma Y-nya. Sigma Y-nya di sini 581. Setelah kita jumlahkan ini semua bilangannya, hasilnya 581. Nah, ini artinya sigma Y-nya adalah 581. Untuk menentukan X bar, di sini ada sigma X dibagi N. N itu dari mana? N itu jumlahnya data. Ini kita hitung ya, ada berapa baris nih datanya. Dari pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya 7. Berarti 561 dibagi 7. Ya, untuk yang Y bar itu sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya tadi udah dapat nih 581. N-nya itu sama tadi ya, 7. Nah, setelah kita bagi kita dapat untuk X barnya 80,14 dan Y barnya 83. Kalau udah dapat X bar sama Y bar, tinggal kita kurangi nih. X dikurang X bar artinya apa? X-nya di sini kan 79 dikurang 80,14, hasilnya minus. Nggak apa-apa, tulis aja minus. Minus 1,14, minus 1,14, tulis aja ya. Kemudian kita kurang nih 95 dikurang 80,14, hasilnya adalah 14,86. Kemudian ada lagi 81 dikurang 80,14, hasilnya 0,86. Ini dikurangin terus sampai di bawah sini ya, selesai. Untuk yang X min X bar ini nggak perlu dicari sigmanya. Yang Y min Y bar sekarang ya. Nah, Y-nya itu kan yang pertama datanya 85 dikurang 83, hasilnya 2. Kemudian 97 dikurang 83, hasilnya 14. 78 dikurang 83, hasilnya minus 5. Ini dikurangin terus sama kayak yang tadi X min X bar sampai bawah, tapi nggak usah dijumlah. Oke.
Setelah itu kita kan udah dapat nih X bar, X min X bar sama Y min Y bar. Tinggal kita kaliin nih di sini. X min X bar dikali Y min Y bar. Artinya apa? Minus 1,14 dikali 2. Jadi minus 2,28. Minus 2,28. Kemudian 14,86 dikali 14. Jadi 208,04 dan seterusnya. Nah, di sini setelah kamu kalikan semuanya, di akhir kamu harus jumlahin keseluruhannya. Minus 2,28 ditambah 208,04 ditambah minus 4,3 dan seterusnya. Ini dijumlahkan, cari sigmanya. Untuk yang X min X bar dikuadratkan, berarti ininya aja yang dikuadratkan nih. Minus 1,14 dikuadratkan jadi 1,29. 14,86 dikuadratkan jadi 220,81. Lalu 0,86 dikuadratkan jadi 0,73. Kemudian dicari terus kuadratnya sampai bawah, lalu dijumlahkan juga. Lalu yang Y min Y bar dikuadratkan artinya apa? Yang ini kita kuadratkan nih. Y min Y bar kan 2. Ketika dikuadratkan jadi 4. Ini 14 dikuadratkan jadi 196. Minus 5 dikuadratkan jadi 25. Terus dicari sampai bawah, lalu yang paling akhir adalah dijumlahkan atau di sigma ya. Nah, kalau sudah dapat hasil sigmanya nanti di sini berapa? Ini adalah nilai dari SSXY. Nah, yang dari sini ya. Yang dari rumus atas tuh. Nah, SSXY. Jadi sigma ini adalah nilai SSXY. Kemudian sigma yang X min X bar ini adalah sigma nilai dari SSXX. Sedangkan sigma dari Y min Y bar dikuadratkan itu adalah nilai dari SSYY. Kalau udah dapat nih ketiganya, tinggal kamu masukin nilai SSXY nya berapa, masukin nilai SSXX nya berapa, kemudian masukin nilai SSYY nya berapa. Nah, setelah itu dihitung pakai kalkulator, hasilnya keluar dan itu adalah nilai koefisien korelasinya. Nah, setelah dapat koefisien korelasinya, kamu cek dia ini adalah korelasi apa? Korelasi negatif lemah atau positif lemah, negatif sedang atau positif sedang, lalu negatif kuat atau positif kuat, atau bahkan negatif sempurna atau positif sempurna. Begitu ya nak? Itu yang bisa Bapak jelaskan, nanti coba dilatih lagi ya. Ini silahkan dilanjut untuk bahan latihan.